Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kimia Farma Edukatif, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia ya. Jangan lupa selalu bersyukur. Perkenalkan, saya Apoteker Ayu Rosita. Saat ini saya berpraktik di Apotik Kimia Farma Manyar, Unit Bisnis Gresik. Pada kesempatan hari ini, saya akan sharing mengenai ragam obat dan pengobatan pada anyang-anyangan. Anyang-anyangan yang dalam istilah medis disebut dysuria adalah gangguan berupa munculnya nyeri atau perih saat sedang buang air kecil atau setelahnya. Keluhan ini biasanya dirasakan pada orang yang memiliki masalah pada saluran kemih. Anyang-anyangan umumnya terjadi karena adanya masalah pada saluran kemih. Gejala yang sering terjadi seperti 1. Nyeri atau rasa perih saat buang air kecil. 2. Buang air kecil lebih sering tapi dengan volume sedikit-sedikit. 3. Buang air kecil terasa kurang tuntas. 4. Nyeri pada panggul jika anyang-anyangan terjadi pada wanita. 5. Urin berbau menyengat, lebih pekat atau bercampur darah. 6. Demam. 7. Mudah lelah. Meski anyang-anyangan adalah keluhan yang umum terjadi, terutama pada wanita, kondisi ini tetap harus diwaspadai karena berpotensi menyebabkan komplikasi seperti gangguan fungsi ginjal, infeksi ginjal, atau infeksi kandung kemih. Anyang-anyangan biasanya terjadi pada mereka yang memiliki masalah pada saluran kemih, biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri. Namun, ada beberapa faktor resiko yang diduga memicu anyang-anyangan, yaitu berjenis kelamin perempuan. Alasannya, saluran kemih wanita lebih pendek ketimbang pria, sehingga bakteri lebih mudah mencapai kandung kemih. Menopause, sistem imun yang lemah, kelainan kongenital atau bawaan pada saluran kemih, riwayat operasi pada saluran kemih, iritasi pada vagina dan saluran kemih akibat zat-zat kimia seperti sabun atau pembersih kewanitaan. Nah, benarkah wanita lebih sering terkena anyang-anyangan? Wanita lebih sering terkena anyang-anyangan karena perempuan memiliki kantong kemih yang lebih pendek dari laki-laki. Jadi, bakteri akan mudah menyebar pada bagian saluran kemih. Selain itu, penggunaan cairan pembersih kewanitaan dapat membunuh bakteri baik sehingga infeksi lebih sering terjadi. Ragam obat dan pengobatan untuk mengatasi anyang-anyangan. 1. Konsumsi antibiotik. Jika anyang-anyangan disebabkan karena infeksi saluran kemih, uretritis, atau vaginitis, pilihan pengobatan terbaik adalah minum antibiotik. Akan tetapi, pastikan Sobat Kimia Farma Edukatif sudah berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter dan apoteker. Obat antibiotik harus ditebus dan diminum sesuai dengan resep dokter. Sembarangan mengkonsumsi antibiotik justru dapat menyebabkan bakteri kebal, sehingga Sobat Kimia Farma Edukatif harus mengulang pengobatan dengan antibiotik yang lebih kuat. 2. Obat anti jamur. Obat anti jamur bisa mengatasi anyang-anyangan akibat pertumbuhan jamur yang tidak terkendali pada vagina atau saluran kencing. Seperti halnya antibiotik, obat ini harus digunakan sesuai dengan resep dokter. Dokter dapat meresepkan obat anti jamur dalam bentuk oral, supositoria, maupun krim yang dioleskan langsung ke vagina. Biasanya, obat anti jamur yang berbentuk krim dan supositoria bisa didapatkan tanpa harus menggunakan resep dokter. Obat anti jamur yang paling sering digunakan untuk menangani infeksi saluran kemih adalah fluconazole, obat pereda nyeri. Selain berbagai obat di atas, obat pereda nyeri seperti paracetamol dan ibuprofen juga bisa mengatasi nyeri akibat gangguan pada sistem perkemihan. Analgesik seperti penazopiridin pun dapat membantu meredakan anyang-anyangan.
Keduanya dapat dibeli secara bebas di apotik tanpa resep dokter. Tapi, pastikan Anda selalu mengkonsumsi obat sesuai petunjuk penggunaan yang tertera pada kemasan. Hentikan penggunaan obat bila gejala tidak kunjung berkurang atau semakin parah. Terhindar dari anyang-anyangan. Risiko terkena anyang-anyangan bisa Sobat Kimia Farma Edukatif hindari dengan penerapan pola hidup bersih, terutama pada area sensitif. Hal ini karena anyang-anyangan sejatinya disebabkan oleh pertumbuhan bakteri dan jamur pada area kewanitaan atau saluran kencing. Untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur ini, berikut beberapa tips yang perlu Sobat Kimia Farma Edukatif lakukan. 1. Jangan menahan kencing. Menahan kencing bisa mengakibatkan bakteri pada saluran kemih berkembang biak, sehingga menimbulkan anyang-anyangan. Oleh karena itu, cobalah untuk tidak menahan kencing, bahkan walaupun tengah menempuh perjalanan. Sebaiknya Sobat Kimia Farma Edukatif menyempatkan untuk kencing terlebih dahulu. Hindari pemakaian celana yang ketat. Memakai celana ketat seperti legging atau skinny bisa menimbulkan keringat pada area sensitif, yang pada akhirnya dapat memicu pertumbuhan bakteri. Jika Sobat Kimia Farma Edukatif sedang mengalami anyang-anyangan, sebaiknya gunakanlah celana longgar atau rok agar sirkulasi udara di area sensitif bisa tetap terjaga. Bersihkan area sensitif dengan bersih. Selepas buang air kecil, jangan pernah lupa untuk membersihkan area sensitif dengan baik dan benar. Dalam hal ini, biasakan untuk membersihkan area sensitif dari arah depan ke belakang agar bakteri dari belakang tidak maju ke depan dan tidak mengarah ke saluran kencing. Demikian sharing session yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan, jangan lupa tanya obat, tanya apoteker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.